Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hadi Wibowo dengan NIM C2J023116. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang sistem file dan directory. Oke, kita mulai saja. Selamat datang dalam presentasi kami mengenai sistem file dan directory. Saya akan membahas pengenalan, fungsi, struktur, jenis-jenis manipulasi, keamanan, dan kesimpulan dari sistem file dan directory. Yang pertama, pengenalan sistem file dan directory. Sistem file dan directory adalah cara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan mengatur informasi dalam format file ke folder. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan menjelajah data dengan efisien. Lalu selanjutnya, fungsi dan manfaat sistem file dan directory. Yang pertama, organisasi data. Sistem file dan directory membantu mengorganisasi data seperti dokumen, gambar, dan musik ke dalam struktur yang teratur. Dua, aksesibilitas. Pengguna dapat dengan mudah mengakses file dan folder yang mereka perlukan untuk antarmuka yang intuitif. Yang ketiga, keamanan. Sistem file dan directory memberikan fitur keamanan serta izin akses yang dapat diberikan pada pengguna tertentu. Yang keempat, ada backup dan restorasi. File dan directory dapat dengan mudah dipindahkan atau disalin ke lokasi lain sebagai tindakan pencegahan kehilangan data. Selanjutnya, struktur hierarki dalam sistem file dan directory. Folder dan subfolder. Struktur hierarki sistem file dan directory didasarkan pada konsep penggunaan folder dan subfolder yang membantu dalam pengaturan file. Kedua, ada pohon directory. Struktur pohon directory memungkinkan adanya cabang-cabang sehingga membuat perorganisasian file lebih terstruktur dan mudah diakses. Lalu yang terakhir, gerbang akses. Struktur hierarki menjaga integritas data dengan mekanisme pengaturan akses yang dapat diberikan pada file dan folder yang spesifik. Lalu ada jenis-jenis file dan directory. Kita mulai dari jenis-jenis file. Ada dokumen teks, dokumen spreadsheet, file audio, dan file video, dan masih banyak lagi. Lalu jenis-jenis directory, ada direktori utama, direktori pengguna, direktori aplikasi, dan direktori sistem. Nah, selanjutnya, manipulasi dan pengelolaan file dan directory. Yang pertama, pembuatan file dan directory. Penggunaan dapat membuat file dan folder baru untuk mengorganisir dan menyimpan data dengan menyediakan nama dan lokasi yang sesuai. Yang kedua, pemindahan dan pengkopian. Pengguna dapat memindahkan atau mengcopy file dan folder ke lokasi lain di dalam sistem file dan directory dengan kemudahan. Yang ketiga, ada renaming dan menghapus. Terkadang pengguna perlu mengganti nama file atau folder dan dalam beberapa kasus menghapusnya dari sistem. Nah, yang keenam, ada keamanan dan aksesibilitas dalam sistem file dan directory. Ada kata sandi. Pengguna dapat melindungi file dan folder dengan menggunakan kata sandi untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya ada hak akses. Administrator sistem dapat memberikan dan membatasi hak akses pengguna terhadap file dan folder tertentu. Lalu ada audit dan logging. Sistem file dan directory dapat mencatat kegiatan pengguna dan akses yang dilakukan untuk keperluan audit dan pelacakan. Lalu kesimpulan dari PPT ini adalah dalam presentasi ini kita telah mempelajari berbagai aspek sistem file dan directory, mulai dari pengenalan hingga keamanan dan pengelolaan data. Harapannya pengetahuan ini akan membantu pengguna komputer untuk menggunakan dan memaksimalkan penggunaan sistem file dan directory dengan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.